Selamat malam, menyanders dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis Series, seri ke-112. Kembali lagi bersama saya, Aryo Dimas, dan juga hari ini kita akan ditemani oleh Mbak Vicky dan juga Mas Eskel. Judul hari ini Murcaning Jagat Alit part 3,6 Cumloroting Rawuhipun Para Hyang. Oke, sekarang ya. Halo. Halo Aryo. Halo Mbak. Kabar Mbak? Baik ya. Kamu lagi di mana? Di rumah, di pusat di Senen. Di mandi. Itu di kamar ya itu ya? Kelihatan pinggir sananya gitu ya? Iya, kelihatannya gitu Mbak. Mbak posisi di mana Mbak? Di rumah kah? Ada deh. Itu backgroundnya tuh menarik tuh. Gambar apa Mbak? Soekarto. Tuh. Aduh, tidak. Ini udah kan? Enggak. Aduh, hari ini kayaknya topiknya seru ya Mbak. Namanya Cumlorot Rawuhipun Para Hyang. Halo brother. Halo. Kamu udah mandi kok? Apa? Udah mandi? Baru mandi. Aku belum mandi. Emang gitu Mbak, dia suka mandi tuh kenapa? Malam. Iya, tadi ini telat karena kucing tiba-tiba masuk. Random. Terus Sekarang nggak usah keluar karena semua pintu ditutup. Jadi kucingnya bingung. Terus? Apa? Kucingnya bingung. Sekarang kucingnya bingung, nggak tahu dia. Semangat ya? Kal. Ayo. Kabel manajemen. Nah, bagus. Yo, mari. Apa kabar semua? Heskel yang apa kabar? Apa? Romo Heskel. Oh, waduh. Nggak usah Romo. Heskel saja. Apa? Heskel aja. Oh. Bopo ya maunya ya? Apa? Bopo maunya. Enggak, kalau Heskel itu karena aku masih muda. Heskel itu Romo Heskel, kalau Bopo itu untuk Aryo, ya kan? Waduh. Aduh, aku kan panggil Ade aja Ade. Aku kan masih muda, kayak Mbak Ade. Oh, Baik. Ade. Udah. Ayo, kita hari ini langsung mulai aja yuk. Kita ke Mbak Vicky siap Mbak? Heskel siap? Oke. Bentar. Oke, kita hari ini. Oh ya air. Oke, silakan. Sumonggo. Oke. Slide ke bawahan sekarang. Bentar. Coba. Bagus ya gambarnya ya. Siapa dulu yang gambar kau? Bang Joni. Oh. Bukan Mbak kan ya pasti. Bukan lah. Kalau aku gambar itu kan yang trikromo ya. Waduh. Oh aku tahu ya. Ini enggak Mbak, kasihan lo Mbak. Kasihan gak ada yang tahu Mbak. Menyandar gak ada yang tahu. Jangan. Oke. Jangan. Ayo lanjut. Ayo. 001. Oke. 001. Banyak benda angkasa yang bisa mendekati bumi dan oleh NASA ada yang dikategorikan tidak berbahaya, ada juga yang dikategorikan NEO yang berbahaya. NEO itu Near Extraterritorial Object atau benda angkasa yang mendekat di bumi ya. Tapi dalam bahasa kerennya itu tuh namanya panglayang atau selo panglayang yang akan mendekat ke Arcapada. Atau kalau disingkat itu SPMA. Kayak gitu kan. Jadi itu NEO di luar kayak gitu, tapi di kita itu Watu panglayang atau selo panglayang. Gitu. Kedua, sebegitu takutnya
sampai banyak spekulasi yang menyatakan akan ada benda angkasa yang akan menghantam bumi. Ya, tapi itu teorinya mereka. Karena ketakutan itu kan keahlian mereka. Tapi kalau kita ya jangan sampai takut ya. Ya kan, nggak usah takut. Kan tahu kan caranya pulang gimana, caranya supaya nggak kena bencana itu gimana. Ya kan? Bopo Arya kan udah pernah ngasih tahu kan? Oh iya. Kalau Aku mau nggak, nanti aku tuh tanya, diem loh. Aku tuh kalau diem mau loh. nanti tanya Bapak Aryo. Kalau Aku tuh diem loh. Aku tuh jadi host tuh berusaha diam. Enggak nih. Selalu deh. Ayo kita lanjut lah 3. ketiga, di atas sana memang banyak selo panglayang yang bertebaran pada jalur yang sudah ditentukan oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung. Ya, seharusnya tuh kita bangga ya. Itu kan leluhur kita yang dalam sejarah itu sanggup menduduki tahtanya Sang Hyang Batara Guru dan sanggup mengatur batu-batu yang ada di luar angkasa sana yang susah dijangkau sama manusia, tapi bisa beliau atur gitu kan. Ya gitu. Itu kehebatan Sang Mahaprabu Watu Gunung. Next. Oke, keempat. Selain itu, Arjopodo juga memiliki lapisan pelindungnya sendiri yang bisa menghabisi selo panglayang yang membahayakan Arjopodo. Itu kalau dalam bahasa primitifnya itu disebut atmosfer, tapi kalau dalam bahasa kerennya dinamakan dirgantara. Oh. Nah gitu, itu kerennya kita tuh gitu. Ingat ya, ini cuma dongeng, ya kan? Aku tuh pengen disclaimer itu, gimana sih kata-katanya? Jadi gini Mbak, disclaimer itu ini cuma dongeng. Kalau mau nggak percaya nggak apa-apa. Kalau mau percaya ya jangan. Silakan. Tolong berpikir ulang gitu kan. Coba dipikir-pikir lagi deh. Cuci muka terus mikir lagi gitu ya. Oh. Benar-benar. Oke, lanjut. Kelima, karena Sang Mahaprabu Watu Gunung bukan hanya berbicara indah di masa itu, tapi beliau benar-benar bertindak agar yang bisa membahayakan Arjopodo memang harus diatur. Ya itulah sebenarnya yang kemarin sempat aku omongin waktu kopdar ya, itu karena kesaktian itu nomor 1 dibandingin kebijaksanaan. Jadi kalau bijaksana kan kita nggak bisa nolongin orang, tapi kalau kesaktian kan nanti kita bisa nolongin orang saat ada bencana gitu kan. Ya bukan cuma orang sih, kayak di suatu wilayah kayak gitu kan. Jadi ingat, kesaktian nomor 1. Kebijaksanaan nanti aja. Oke, siap. Yuk, next. Yuk. Keenam, sehingga segala hal yang dipersiapkan oleh Sang Hyang Bathara Kala berhasil digagalkan oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung. Maka kalau tim ARC ya, kita ini itu tuh lebih hormat kepada Sang Mahaprabu Watu Gunung dibandingin ke itu Bathara Kala. Tapi kalau ada yang mau lebih hormat ke Bathara Kala ya monggo. Nggak apa-apa. Boleh banget. Silahkan, karena kan itu hak asasi semuanya, hak berarti hak semuanya. Hak menderita manusia. Oke, lanjut. Oke. Ke-7, 007. Bahkan beliau juga dengan sangat terpaksa merebut tahta Kahyangan yang dikuasai oleh Sang Hyang Bathara Guru supaya bisa mengatur alam raya agar lebih berpihak kepada manusia, bukan berpihak kepada Sang Hyang Bathara Kala. Ya jelas lah, karena kan Bathara Guru itu kan bapaknya Sang Hyang Bathara Kala ya, Bathara Kala. Jadinya mau kayak gimana pun ya namanya anaknya itu kan bakalan dibela kan. Makanya di sini Pak Prabu Watu Gunung itu bertindak supaya nggak sampai segitunya gitu loh kalau membela anaknya, karena itu bikin rusak semuanya gitu. Jadi itu andilnya sama Prabu Watu Gunung itu besar banget gitu. Untuk melindungi Arcapada ya. Cuman kalau dianggapnya enggak atau di luar di kesannya enggak seperti itu ya terserah. Kan ini kan versinya dongeng Atlantis kan. Gitu. Karena ini kan cuma dongeng ya, Mbak. Benar. Saya lagi ini cuma dongeng. Oke. Gimana, Arya? Oke. 8. Bentar Kel. Sebelum 8, aku tuh mau ngingetin Aryo. Kalau kita tuh mau kopdar di Bogor, tanggal berapa ya? 12 ya?
harusnya tuh ngomongin di awal, Oke. cuman lupa. Iya, lupa Jadi tadi. inget. Oke, para penyaners dari penjuru nagari, kita hari tanggal 12 Juli, tanggal 12 Juli 2022 itu akan mengadakan kopi darat di daerah Bogor. 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 Kopi darat. Jadi kalau mau bergabung silakan bergabung. Untuk tempatnya itu nanti akan aku itu ya, nanti kalau misalnya emang mau tempatnya akan diumumkan paling lambat besok pagi atau malam ini. Tempatnya nanti untuk bener. Sherlocknya Lebih cepat, pas lebih udah baik. mau. Nanti kalau misalnya untuk minta Sherlock itu nanti silahkan ini aja, pas udah mendekati hari H minta share location-nya ke aku gitu atau ke Mas Heskel. Heskel ikut hari tanggal 12 ya? Sepertinya nanti kita ngobrol di sini. Oke, siap. Sebenarnya kita perlu berbincang-bincang. Iya. Tapi itu lokasinya diam atau terbang? Diam aja. Kayaknya nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak tahu. Belum tahu loh. Soalnya kalau di atas kan jadi kopi langit. Oke, kalau di laut kopi laut ya. Oh, berarti tanggal 12 ya? Hari Selasa. Tanggal 12. Tanggal 12 Juli. Oke. Setelah itu ada di daerah lain atau? Itu masih itu. Sinengker. Masih. Itu ada, pasti ada. Ada. Kita kasih kejutan nanti. Nanti kita abis dari Bogor kita kejutan lagi. Roco ini Roco. Bus. Oh ya, oke, lanjut yuk. Oke, lanjut deh. Yuk. Mana tuh? 8 ya? Nomor 8. Nomor 8. Maka Sang Mahaprabu Watugunung pernah bergelar Sang Guru Hyang saat merebut tahta Kayangan dalam upaya menjauhkan hal-hal berbahaya bagi Arcapada. Sebegitu besarnya ya jasa Sang Mahaprabu Watugunung. Cuman cerita yang ada di masyarakat sekarang itu apakah relate atau apakah itu tuh sebanding sama yang telah beliau lakukan untuk kita sekarang ini yang udah dilakukan saat dulu banget kayak gitu loh untuk ngelindungin Arcapada kayak gitu. Jadi kan cerita di luar itu silakan menyimak sendiri ya, gengs. Itu tuh seperti apa dan apakah sebanding dengan pengorbanan beliau, bukan pengorbanan lebih tepatnya usaha atau perjuangan untuk menyelamatkan Arcapada ini saat itu yang bisa kita nikmati sampai sekarang. Oke. Ke-9, saat itu Sang Mahaprabu Watugunung juga harus menaklukkan bangsa Kajiman yang tadinya berpihak kepada Sang Hyang Bathara. Ya, seluruhnya itu harus beliau taklukkan ya, agar nggak ada yang ganggu Arcapada. Karena kan makhluk-makhluk kayak gitu tuh harus ditaklukkan lah, nggak boleh lah kita kalah kayak gitu kan. Tapi ya udah next aja, karena ini cuma dongeng, gengs. Oh ya, cuma dongeng, yes. Gitu. Kalau mau percaya ya jangan, gitu kan. Jangan. Nah, 10 ya, 10. Sang Mahaprabu Watugunung juga berhasil memisahkan agar para buto yang sangat susah diatur supaya menjauh dari Arcapada. Tapi itu yang kira-kira sangat kuat dan tidak mudah ditaklukkan itu beliau sudah selesaikan itu, maksudnya kayak udah beliau pindah gitu sebelum masa purna baktinya Sang Mahaprabu Watugunung itu ditempatkan di jauh banget agar nggak pernah dia bisa kembali ke Arcapada. Ya itu. Tapi itu nanti ada penjelasan di setelah ini kok. Oke. 11. Selain dibuat menjauh, beberapa buto juga diberi mainan selo panglayang agar lebih asyik bermain di luar sana daripada memangsa manusia. Itu mereka itu diberi hiburan supaya mereka itu lupa kalau ada yang bisa mereka mangsa di Arcapada ini. Jadi mending daripada makan main aja lah kayak gitu ya kayaknya. Udah lah, main aja lah. Kan biasanya mabar kalau ya. main kan lupa ya. Lupa sama makan kan, biasanya kalau main. Oh iya sih. Itu. Mabar juga boleh sih. Tapi yang ditonton apa ya, Yok? Mabar itu main bareng ya? Main bareng. Sorry, aku pikir itu nobar. Sorry, geng. Iya. Mbak nih emang. Gimana? Cuman kalau
Bangsa Kajiman, ya udah lanjut. Nggak 12. jadi. Lanjut. Tentunya harus disertai ancaman kepada mereka agar jangan pernah kembali mendekat ke Arcapada. Ya, mereka harus diancam supaya mereka nggak bakalan balik lagi ke Arcapada. Tapi selain diancam, mereka juga harus dipersulit dengan cara membuat sebanyak-banyaknya jagat wilangan di luar sini itu yang supaya mereka itu susah untuk nemuin Arcapada lagi gitu. Supaya ini daerah mana sih kayak apa? Mereka pindah dari jagat wilangan dari A ke B ke C, tapi nggak bakalan bisa nemuin Arcapada gitu kan. Maka itu adalah salah satu hasil karya dari Sang Mahaprabu Watugunung yang saat ini masih ada adalah banyaknya jagat wilangan yang ada di atas sana. Awalnya itu tersebar tidak acak gitu loh. Cuman karena butuh untuk mengamankan Arcapada, jadi sama beliau tata, jadi beliau kelompokin, jadi ngegrup galaksi ini galaksi itu kayak gitu. Oh, beliau atur gitu. Jadi, Wow. itu makanya itu ditata sampai ada 1.000.001 jagat wilangan. Wow. Next, dongeng. Oke. Dongeng. Ya, dongeng. Oke, 13. Sehingga banyak dari bangsa Kajiman yang akhirnya lebih memilih di luar sana. Yaitu karena jasa beliau ya, lagi-lagi karena beliau nggak pengen kalau anak putunya itu diganggu, nggak pengen Arcapada itu hancur gitu kan. Tapi itu beliau tuh ada di sebelum zaman Kalatirta berakhir ya. Kalatirta sebelum. itu kapan? Nanti buka itu contekan aja Kal. Susah aku juga lupa. Iya. Tahunnya berapa pasnya? Oh, jadi sebelum Kalatirta habis. Sebelum Kalatirta. Itu habis. ada di episode awal. Di episode 10 pertama tuh ada. Kalau mau dijelaskan bisa sama Profesor Aryo. Kalau penasaran. Enggak profesor tuh ketinggian lah. Apa? Beli bopo. Enggak jadi. Iya, salah udah nyesel ngomong lah udahlah. Oke. Udah. 14. Dalam model pengaturan selopang layang yang besar, diserahkan ke bangsa Kajiman yang ganas dengan dibuatkan beberapa permainan yang akan diberi hadiah oleh Sang Mahaprabu Watugunung asal bisa menjauhkan selopang layang yang besar dari Arcapada. Pokoknya pada intinya itu mereka yang penting menjauh dari Arcapada, dikasih mainan apapun, tapi nanti tuh dapat hadiah dari Mahaprabu Watugunung. Tapi pokoknya dengan dasar yang penting menjauh lah dari bumi kayak gitu, dari Arcapada ini gitu. Pokoknya dibikin sibuk lah kayak gitu. Dibikin sibuk. Cuman games sibuknya tuh kira-kira games gitu. Biar nggak gabut. Biar nggak gabut kayak nanti kan kalau misalnya dia diam aja ya kayak ngapain nih, balik aja lah ke Arcapada cari-cari kayak gitu kan, cari-cari orang-orang di sini gitu kan. Enggak, tapi kan dia udah sibuk karena permainan gitu kan. Jadi apa Arcapada itu udah hilang ingatan gitu ya. Daripada sibuk cari korban, daripada sibuk cari korban, mending sibuk main. Okay. Yes. Benar. Oke. 15. Selain itu, dibuat berbagai aturan agar jalannya pertandingan bisa berlangsung selama ada manusia yang hidup di Arcapada. Ya, sebenarnya itu penjelasan sama kayak di atas ya. Jadi lanjut aja. Oke. 16. Permainan kok. 16. Agar permainan bisa berjalan baik dan mereka bisa lupa untuk mengganggu Arcapada, maka juga harus ada pengawas. Nah, itu silahkan tuh. Bopo Aryo atau Bopo Heskel ini cocok nih jadi wasitnya, tinggal gundulin ini. Aduh, Aryo kayaknya lebih cocok. Geng. Aduh, aku ngelek. Aku ngelek. Lanjut. Okay. Tapi siapa tahu di sana nggak ngelek ya. 17. Pengawas yang ada juga berhak memberi hukuman dan bisa menentukan jalannya pertandingan. Dan ini bukan terbatas pada salah satu gender, tapi bisa dari segala jenis gender, asal jelas gendernya. Ya kan di sana nggak ada perbedaan status ya gender antara satu dengan satunya. Cuman kan ada tuh di daerah di mana itu yang
Gender satunya itu sangat diperhatikan banget, kayak yang ya gitulah. Udahlah, daripada nanti parah aku ngomongnya. Iya. Oh, ini tuh maksudnya tuh Mbak tuh mau jadi wasitnya. Oh, gitu Kak. Kurang Kita diikat ngerti ya, sekarang. tinggal diikat rambutnya pakai baju kuning. Cuman Sambil kayaknya begini, Mbak. juga putih ya, jadi itu bukan aku pasti. Gak mau, Mbak. Nanti di cancel culture sangat kuat. Oke, 18. Dah, yuk. Yuk. 18. Seragam pengawas yang bisa mengawasi dan menjaga jalur dari selo panglayang juga bervariasi, tergantung lokasi dan waktunya. Itu nggak perlu dikomentari ya. Kalau warnanya sama kan nanti bosen kan. Jadi biasanya sih macam-macam. Maksudnya di setiap pertandingan kan ada, maksudnya ini kan mungkin biru, besok merah, besok kuning, besok orange, mungkin kayak gitu kan. Di komentar ada yang ngomong, ayo Mbak keceplosan dong. Oh, tidak bisa keceplosan kita. Mbak, hari ini Mbak nampak hati-hati. Balap sing penting aman. Nah, oke. Oke. Lanjut ya, Mbak. 19. Para pengawas tersebut biasanya ada pada tataran Hapsoro Hapsari sampai pada Widodoro Widodari. Nah, itu tuh udah pernah dijelasin di slide yang, bukan slide, episode yang dulu-dulu banget kan ya. Jadi, karena aku mikirnya pasti orang udah tahu ya, maksudnya apa gitu kan. Terus tatarannya kayak gimana, tingkatannya, di next aja, Bopo Heskel. Oke. Kalau mau penasaran bisa tanya Profesor Ariel. Kalian di sini tidak bisa memanggil aku Eyang, karena nanti aku marah, ya kan? Ya, Kakak Vicky. Gitu. Mas. Sis, kok Mas? Aku panggil Bopo mau, Mbak. Janganlah. Kamu harus ingat gendernya tadi udah jelas loh. Oh iya, jelas. Jadi Bopo itu kebalikannya Bunda. Oke, Bunda Vicky. Oke, Bunda. Makasih Bunda. Ayo lanjut, Bun. 20, Bun. Dan para dangyang itu memang diberi wewenang agar bisa mengatur jalur selo panglayang. Juga punya hak untuk melempar selo panglayang ke Arcapada. Dengan tujuan mengingatkan manusia yang punya senjata pemusnah massal yang berniat menggunakannya di masa depan. Ya, karena tataran dangyang itu kan juga pasti tahu masa depan kan. Jadi ya tahulah kenapa harus bertindak seperti itu gitu. Jadi tahu alasannya. Gitu. Jadi next aja. Oke. 21. Karena para dangyang sangat tahu akan bahaya masa depan. Maka semua dangyang juga akan meminta petunjuk kepada para sanghyang saat akan bertindak yang berpengaruh luas terhadap Arcapada. Karena dangyang itu nggak mau Arcapada rusak. Maka sang dangyang itu juga berhak mengingatkan kan, tapi dengan caranya beliau seperti itu. Cuman seberkuasa apapun dangyang juga akan diatur atau dikendalikan oleh sanghyang. Jadinya tetap ada tingkatannya kayak gitu. Oke, next aja. 22. Jadi, musnahnya hewan-hewan berbahaya yang akan digunakan oleh Sanghyang Petorokolo juga atas persetujuan dari para sanghyang. Ya, itu pasti udah pada ngerti ya. Itu kan pernah kan ya dijelaskan dulu di episode yang itu loh, yang ke bola-bali itu. Ingat ya? Yang catur apa itu? Lupa. Oh, catur protolo. Ya itulah kira-kiranya. Ya. 23. Lanjut ya, Mbak? Bunda. 23. Oke, nak. Sanghyang pasti akan mengabulkan permintaan dari para dangyang dengan syarat memberi peringatan terlebih dahulu. Tapi itu dilakukan selama nggak merusak ataupun kalau misalnya itu merusak itu bakal skalanya itu kecil gitu loh, ibaratnya kayak korbannya itu nggak bakalan banyak karena itu kan sifatnya itu mengingatkan, bukan untuk menghancurkan, kayak ngasih warning gitu loh, ngasih hati-hati loh, ini kalau kamu terus-terusin nanti bakalan kayak gini loh gitu. Cuman kan karena nggak pada bisa dengerin apa yang kepengen diutarakan oleh dangyang, jadi ngasih petunjuk itu sampai segitu kelihatannya gitu, jadi segitu berasanya gitu loh, efeknya gitu. Ingat,
Dongeng, gengs. Oh, iya. Jadi Cuma dongeng. Jangan percaya. Oke, kita disclaimer. Udah lama. Ya. Oke, teman-teman, ini diingatkan kembali lagi ya. Sekali lagi ini adalah sebuah dongeng. Jadi kalau misalnya nggak percaya ya nggak apa-apa sebenarnya. Tapi kalau misalnya emang mau percaya, ya jangan. Coba deh dipikir lagi di pilihan hidupnya gitu. benar. Kita lanjut. Itu dikutip dari Profesor Aryo. 24 ya. Idem. Selain itu, agar daerah yang dijadikan sasaran peringatan juga hanya daerah yang akan membahayakan arca pada saja. Ya, kalau aku nyebutin daerah mana, bahaya kan. Jadi next aja Bobo Heskel. Padahal foto jelas di mana. Oke, lanjut. 25. Para sanghyang juga sudah meminta agar manusia bisa membedakan turunnya anugerah dan lemparan batu dari Danghyang. Maka, warna juga dibedakan. Jadi, untuk batu lemparan akan diberi warna merah sampai orange. Nah, itu apa? Next aja. Oke. 26. Suka kalau aku Agar next manusia- terus kayak gini ya. Jangan dong. 26. Agar manusia waspada bahwa yang berwarna merah ataupun orange akan datang itu pasti menyasar negara besar, terutama yang punya senjata pemusnah massal. Dan warnanya juga antara merah dan juga orange. Masalahnya di sini aku harus ngomong nih negara mana gimana ya? Boleh nggak ya? Makanya itu bisa dilihat batu terakhir Nggak boleh. Gimana ya? jatuhnya Nggak boleh, mengarah tapi aku tahu. ke Itu udah. Yuk lanjut. 27. Yang suka teriak-teriak itu bukan? 27. Oh iya, 27. Gue yang takut tuh nggak? 27. Hostnya gue yang ngincer nanti. Kan ini semua diatur oleh Profesor Aryo. 27. Iya. Oke. Ukurannya pun sangat bervariasi, tergantung dari seberapa besar bahaya yang akan ditimbulkan oleh wilayah tersebut terhadap kelangsungan hidup di Arcapada. next saja. Oke. 28. Selain itu, jumlahnya juga diatur agar bisa mudah diarahkan ke jalur yang diinginkan oleh para sanghyang. Itu lanjut aja lah karena udah pernah dijelasin ya kayaknya dulu tuh. Jadi udah pada paham lah. Oke. 29. Selain jumlah dan ukuran, maka kecepatan juga ditentukan oleh kadewatan agar efek merusaknya bisa terbatas. Aku bilang lanjut aja dah, gengs. Udah pada paham. Jadi supaya si Haskell itu apa namanya pita suaranya itu loh Kering. terbiasa untuk bicara terus gitu. Oke. Emang pintar. Manis sekali. 30. Apa sih? Sehingga Sebel banget gue dengernya. Random. omongannya manis. Oh. Semikiran aneh. 30. Sehingga pihak kadewatan juga sanggup menghitung keadaan dengan lebih kompleks daripada perhitungan manusia. Ya, jelas lah ya. Jadi lanjut aja. Udah kan? Nggak mungkin lah kadewatan nggak bisa ngitung kompleks gitu. Enak kan kalau aku lanjut. Yuk, terus. Pakai menyanmatika ya, Mbak. Yes. Nomor 31. Namun, semua aturan itu sudah sejak jauh hari dibuat oleh Sang Mahaprabu Watu Gunung saat menjadi Sang Guru Hyang. Ya, karena bagi beliau itu masa depan itu bukan misteri lagi ya. Jadi sangat nggak mungkin kalau beliau itu nggak bisa ngenalin ibunya. Tahu kan arahnya kemana? Guru Hyang. Iya. Apa yuk? Gue pengen ngomong gini aja. Ya udah gue pakai ini. Enggak. Lanjut. Maaf, menyanners. Gue kan bercanda. 32. Aduh. Ntar masih kebayang gemanya. 32. Sang Mahaprabu Watu Gunung juga mengatur hitungan waktu di alam raya yang berpengaruh bagi Arcapada. Ya karena kan status beliau
itu menjadi sang guru Hyang, maka termasuk dalam jajaran atau tataran Sang Hyang Toto Winanji. Jadi pasti akan tahu masa depan dan masa lalu kan. Yaitu jadi next saja. Oke. 33. Karena Sang Mahaprabu Watugunung juga sangat paham bahwa waktu di alam raya ini tidak sinkron. Ya baru di bumi aja waktu udah nggak sinkron kan. Maksudnya kayak kita sekarang di sini jam berapa, di daerah misal Amerika atau di Jerman udah jam berapa gitu kan. Jadi apalagi yang ada di luar sana gitu kan. Karena udah tahu nggak sinkron. Lanjut aja. Oke. 34. Sang Mahaprabu Watugunung juga sangat paham bahwa sesuatu yang terlihat itu juga bukan terlihat di waktu yang bersamaan. Ya karena kan beliau itu ikut mengatur waktu sehingga hal yang berbahaya bisa terjadi di waktu yang berbeda dari Arcapada. Jadi bisa terjadi duluan dan dulu banget gitu loh. Maksudnya kayak ya itulah susah nanti aja lah Kak, kalau ketemu ya kita. Ya, ini kasarnya gini. TikTokan sih kok TikTokan. Malah endorse ya, gengs. Oke, jadi kayak ini ya Mbak, kali matahari itu kan katanya cahaya itu telat 8 menit. Matahari cahaya telat 8 menit katanya. Mungkin kayak gitu mungkin kali ya maksudnya ya. Iya. Mungkin kayak tadi suara gitu Aryo juga telat kan, Mbak? A-nya itu ya. Telat 8 menit. Udah. Ya lanjut. Okay. 35. Maka aturan waktu ini juga yang digunakan oleh Sang Mahaprabu Watugunung untuk memindahkan benda berbahaya di bagian waktu yang berbeda dengan yang di Arcapada. Karena beliau itu kan tahu persis kalau jarak itu akan membuat perbedaan waktu. Maka jika beliau menaruh benda berbahaya di waktu yang jauh, dengan sendirinya jarak juga akan jauh kan. Nah, gitu. Jadi nggak ketemu gitu loh. Supaya nggak ketemu aja. Oh ya itu. Dari Mas Eko ada disclaimer itu yuk. Suruh disclaimer. Disclaimernya pakai Eko gitu kali ya? Enggak. Nggak usah. Dikit. Jadi ya enggak usah. Jadi teman-teman pengen diingatkan sekali lagi. Ini cuma dongeng. Jadi kalau misalnya mau nggak percaya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya jangan. Coba deh dipikir lagi itu pilihan hidupnya. Coba ya lanjut silakan lah. Oke. 36. Bisa digeser ke masa lalu dari Arcapada agar batu yang tidak bisa diatur saat mendekat, tapi waktunya justru yang tidak dekat. Karena kemampuan seperti ini hanya dimiliki oleh sang guru Hyang atau dataran di atasnya. Oke. Next. 37. Selain itu, Arcapada juga dihindarkan dari bahaya dengan cara bahaya dipindah ke masa depan yang jaraknya dengan Arcapada tidak akan bersinggungan. Nah, lagi-lagi kemampuan seperti ini tuh hanya dimiliki oleh sang guru Hyang atau tataran di atasnya. Tetap sama penjelasannya. Oke. 38. Sehingga aturan waktu dan lintasan dari batu-batu berbahaya yang sudah diatur dibuat agar tidak pernah mengarah ke Arcapada, baik secara waktu maupun secara posisi. Nah, jawabannya itu sebenarnya sama seperti atasnya. Cuman kan ini Bopo Aryo banget ya yang bisa, ya kan? Aku lagi loh. Aku tuh diem loh. Siapa ngomong kalau kamu ngomong? Kamu mah diem. Cuma kena terus ya kok. Aku tuh anteng loh. Anteng. Udah diem aja. Oh iya. Udah. 39. 39. Jadi, ruang dan waktu oleh Sang Mahaprabu Watugunung sudah sangat dihitung agar Arcapada bisa aman. Ya pastilah. Jadi next saja. Oke. 40. Segala bentuk lintasan juga diatur agar tidak terjadi hal yang membahayakan bagi Arcapada. Itu next saja. Cuman ini aku mau ngomentarin sih. Ada yang bilang, kok bingung ya alias nggak mudeng. Jangan sampai paham. Memang. Jangan paham. Tapi ada request apa pakai Eko disclaimernya. Nah. Ya nanti terlalu mepet. Nanti ya. Bangga. Mungkin beda. Ayo lanjut. 41.
Bahkan lintasan yang tidak lurus juga diizinkan agar Arcapada bisa selamat. Ya kalau perlu dibelok-belokin, diputar-putar atau dibikin spiral atau kayak gimana itu boleh-boleh aja. Ya karena beliau itu kan sang guru yang, ya kan. Jadinya terserah beliau kan. Yang penting kan Arcapada aman. Aman, ya benar. Nah gitu. 42. Mau muter-muter kemana-mana, it's okay. Oke, lanjut. Oke, 42. Kalau perlu, bahkan lintasan yang aneh juga diizinkan agar bisa membuat Arcapada aman. Ya karena beliau beliau juga tidak pernah mau kalau dikatakan alamiah. Jadi kayak yang biasanya Bapak Arya lihat nggak sih yang kadang-kadang zigzag, kadang-kadang muter-muter apa itu kan? Bapak Hasil juga pasti lihat kan? Oh iya. Apa itu? Makanan. Apa ya? Makanan nih loh. Roti. Roti yang tinggi ke. Apa? Lollipop kan dia muter-muter. Bukan roti yang tinggi. Roti tower. Roti tower. Lanjut. 43. Selain itu, di Arcapada sendiri disediakan juga perisai yang samar, tapi sangat kuat untuk melindungi Arcapada. Sebenarnya perisai itu tuh udah ada sebelum Mahaprabhu Gunung, tapi pada zaman Mahaprabhu Gunung itu diperkuat lagi gitu. Ditambah lagi gitu. Diupdate. Bahasa kerennya, enggak keren sih, itu bahasa primitifnya Bahasa sekarang. primitif ya? Bahasa primitifnya diupdate. Oke, 45 ya, bener ya? 44. Oh, 44, oke. Perisai itu bukan lapisan udara yang ada di atas kita, tapi lapisan khusus yang dibuat oleh Sang Mahaprabhu Watugunung. Emang susah dibedakan sih, tapi next aja lah. Okay. Ya kan daripada susah aku jelasinnya. 45. Posisi perisai diletakkan di posisi yang sangat tinggi agar tidak mudah dijangkau manusia, apalagi manusia yang ingin merusaknya. Karena beliau tahu kalau apa yang akan dilakukan manusia kalau dalam posisi yang rendah, kalau misalnya ditaruhkan di rendah gitu kan, makanya diletakkan di posisi yang tinggi supaya nggak terjangkau. Nah, tingginya itu seberapa? Next aja. Oke. Maka Sang Mahaprabhu Watugunung juga membagi bagian-bagian udara di atas manusia. Namun tidak sesederhana ini. Next. Oke. 47. Sehingga semua itu dibagi atas udara, dirgantara, dan akoso, yang masing-masing terdiri atas 7 bagian, yang dikuasai oleh para kajiman, yang diatur oleh dangyang berbagian. Jadi next aja. Itu harusnya angkasa ya? Kayaknya harusnya angkasa deh. Oh, angkasa ya? Harusnya sih, tapi ya itu nggak tahu sih, jadi next aja lah. Udara, dirgantara, dan angkasa. Oke. 48. Karena sangat berpengaruh langsung terhadap manusia, maka bangsa kajiman yang menjaga dipilih oleh Sang Mahaprabhu Watugunung yang tidak suka aneh-aneh. Susah dijelasin, jadi next aja lah. Atau malah next aja lah ada. Oke. Sangat berhati-hati ya. 49. Dipilihlah bangsa kajiman yang sangat senang menjaga manusia agar terlindungi dari Sang Yang Betara-Kala dan anak buahnya. Ya karena itu beliau sangat selektif ya, memilih bangsa kajiman yang tugasnya untuk menjaga udara, dirgantara, dan angkasa. Sangat selektif. Yeah. Jadi dilihat CV-nya dulu ya, Mbak. Portofolionya ya kayaknya dia itu track record-nya gimana, terus apa namanya pernah kena kriminal apa enggak gitu kan. Oh. Cuman tentunya ya 3 lapisan ini semuanya cuma dongeng kan ya. Oh iya, lupa. Pastilah, itu dongeng. Kalau tadi kata siapa 21 lapisan itu cuma dongeng. Jadi teman-teman sekali lagi ya. Ini sesuai request kita tadi. Yes. Kita tunggu. Oke. Jadi teman-teman semua, ini adalah ini semua cuma dongeng. Tadi ada bilang kayak MC dangdut.
Ini semua cuma dongeng. Jadi kalau mau nggak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, coba deh dipikir lagi. Karena kalau mau percaya jangan. Kita. Oke, siap. Oke. Oke, lanjut kita. Kayaknya ini Oke. gara-gara banyak disclaimer, orang tuh pada itu loh, apa namanya, ngefans sama kata-kata disclaimer. Iya. Jadi butuh. Disclaimer lagi dong, disclaimer lagi gitu. Info Terlalu itu senang. benar. Info lebih lanjut ikut kopdar. Enggak sih. Nah, Enggak nggak perlu. Bagus banget. Oke, Oke, 50 ya. lanjut. Ayo, makin malam nanti 50. Maka aturan Bolo Kiwo memang lebih dipertegas oleh Sang Moho Prabu Watugunung agar tidak mudah mengganggu manusia. Next aja lah. Pasti udah pada paham. Oke. 51. Tentunya sebagai Sang Guru Hyang, Sang Moho Prabu Watugunung tidak akan salah dalam memilih istrinya. Beliau sangat tahu siapa ibunya dan siapa yang layak jadi istrinya. Lagi-lagi ya, beliau itu kan tahu masa depan. Apalagi hanya membedakan mana ibunya dan mana bukan. Itu kan suatu hal yang sangat mudah ya. Jadi, lanjut aja lah. 52. Itu artinya, Sang Moho Prabu Watugunung juga sangat tidak menginginkan ibunya sendiri untuk menjadi istrinya. Ya itu pastilah, mana mungkin mau ibunya sendiri jadi ini istrinya. Apalagi anak yang tahu masa depan. Itu kan kalau istilahnya di dongeng kita itu, satrio kang putus mring saweliring kaweruh, ngerti sak kabehing wedo Jawa, ngerti sak durunge winarah, satrio sing pilih tanding. Masa nggak bisa bedain ibunya, itu kan juga hayal kan, nggak mungkin. Waduh. Mbak jadi dalam Kalau mau sini, Mbak. artinya, bisa tanya Profesor Aryo. Gue lagi loh. Usut dah. Salah gue. Gak apa-apa. Salah memang muncul. Host begitu. 53. Oh, iya. Karena sebagai Sang Guru Hyang, beliau pasti ingin dijadikan patokan. Seberapa berani beliau menjadi manusia agar bisa ditiru oleh anak cucu. Ya, beliau tuh nggak mungkin mau melakukan kesalahan sekecil apapun karena beliau tuh tahu di masa depan beliau tuh bakal jadi itu loh, apa namanya, panutan oleh Role anak model. cucunya. Makanya gitu kan. Jadi nggak mungkin beliau tuh mau nikahin ibunya sendiri. Nggak mungkin banget gitu kan. Jadi kalau ada yang cerita yang seperti itu ya silahkanlah difikirkan ulang kayak gimana benernya gitu Mungkin kan, patut logikanya dipertanyakan gitu. kali ya, Mbak ya. Benar. Cuman ya ini kan dongeng ya, geng. Oh iya, Jadinya cuma tidak perlu dongeng. dipercaya, tidak perlu. Tuh. Benar. Aduh. Masa percaya sama dongeng? Gimana? Jadi nggak usah. Benar. Kita tuh selevel majalah Bobo. Iya. Iya. Jadi ya gitu deh. Oke, udah gitu deh gitu. Aryo yang kuning. Gue yang biru. Lanjut. 54. Bahkan para Sang Hyang juga akan memperingatkan Sang Moho Prabu Watugunung agar bertindak benar karena beliau juga harus menjaga tata krama alam raya. Ya kalau misal beliau apa namanya berbuat salah kan Kadewatan juga bakalan keseret-seret salahnya sama Mahaprabu Watugunung kan, maka Kadewatan tuh akan selalu mengingatkan ke jalan yang benar gitu kan, akan selalu lah dampingi gitu kan. Jadi nggak ada alasan tidak tahu bagi para dewa karena dewa itu kan maha tahu, nggak bakalan salah lah intinya ya itu. Next. Oke. 55. Juga para prabu, adipati, dan yang lain-lain pasti akan mengingatkan karena tugas beliau yang sangat besar. Next saja. Hati-hati Mbak. 56. Jadi, sangat aneh adanya cerita yang berkembang kalau Sang Moho Prabu Watugunung menikahi ibunya sendiri. Kisah yang beredar ini sangat layak dipertanyakan dan harus dikoreksi. Tapi itu kan kembali lagi ya, terserah ke pemirsa mau percaya cerita itu apa enggak. Karena kalau kami gitu kan, tim ARC itu sangat jelas nggak percaya gitu kan. Ya. Tapi kalau pada mau percaya ya silahkan lah, misalnya kita nggak mengharuskan orang lain untuk
sepakat sama apa yang kita omongin di sini kan, karena lagi-lagi ini cuma dongeng. Cuma dongeng. Iya, jadi kalau mau percaya ya jangan. Jangan. Gitu. Oke, Ikut yang di luar lanjut aja. ya. Oh, Udah minum tadi. Terima kasih. disclaimer lur. Oke. Ye. Tar aja masih mepet. Udah, Masih nanti mepet. Ayo mau lanjut. disclaimer tiap 5 menit disclaimer. Mereka haus disclaimer, Mbak. Kita haus disclaimer. Oke, 57. 57. Apalagi kisah dari Sang Mahaprabu Watugunung juga digunakan untuk menyusun wuku yang menjadi nama mingguan dari aturan waktu. Namanya beliau aja itu kan diabadikan kan. Mana mungkin beliau melakukan kesalahan fatal, dan itu juga sebagai bukti bahwa beliau itu ada di tataran Sang Hyang Totowinanci. Maka nama beliau dijadikan wuku. Karena dalam tataran Sang Hyang Totowinanci, beliau bisa melihat masa depan dan masa lalu. Maka beliau pasti mengenali ibunya sendiri. Kayak gitu. Ada yang tanya nama istrinya siapa ya Mbak? Gigi. Nah, nama aku bukan Gigi, makanya nggak bisa jawab ya kan? Bener, Mbak. Oke. 58. Itu artinya nama Sang Mahaprabu Watugunung akan abadi. Maka para Sanghyang tidak akan membiarkan sesuatu yang abadi tercemar oleh pernikahan yang salah. Itu udah sangat jelas sih. Ya kan, jadi lanjut aja. Oke. 59. Selain itu, juga sangat salah kalau seorang yang diangkat menjadi Sang Guru Hyang sampai tidak tahu dan tidak mengenali siapa ibunya. Itu udah sangat jelas ya, beliau itu bisa melihat masa depan dan masa lalu. Maka beliau nggak mungkin lah nggak tahu siapa ibunya, nggak mungkin nggak kenal gitu kan. Ciri-ciri fisiknya, namanya siapa, itu nggak mungkin nggak tahu lah. Jadi lanjut aja lah kau. Oke. 60. Jadi sudah sangat jelas kalau dalam cerita tentang Sang Mahaprabu Watugunung ada yang aneh atau malah sangat mungkin salah. Itu silahkan berpikir sendiri-sendiri ya, karena pasti pada bisa memikirkan mana yang baik dan buruk kan. Jadi lebih terus up to you gengs. Jadi ya itu. Anjay. Tapi dongeng ini Mbak, dongeng Mbak. Benar. Jadi terserah mau berpikir seperti apa. Oke. Kenapa backgroundku semakin lama semakin kelihatan ya? Gak apa-apa, Mbak. 61. Sebagai sosok yang sudah bisa mencapai kahyangan, apalagi mengalahkan Sang Hyang Betara Guru, maka pasti sudah putus mering saring kawruh. Jadi Sang Mahaprabu Watugunung pasti sangat tahu siapa ibunya. Lagi-lagi beliau kan bisa melihat masa depan dan masa lalu, jadi nggak mungkin namanya nggak tahu siapa ibunya. Pasti beliau tuh kenal siapa ibunya. 62. Sebagai sosok yang sangat tahu hitam dan putihnya alam raya, maka tidak akan kesamaran dengan siapa ibunya. Udah jelas ya, berkali-kali udah aku notice ya gengs, itu seperti yang di atas tadi. 63. Sebagai sosok yang sangat tahu masa depan, maka juga tidak akan kesamaran siapa ibunya. Selain masa depan, juga masa lalu, karena beliau itu lahir kan di masa lalu kan, jadi pasti tahu lah ibunya siapa. Ya kan, nggak mungkin langsung lahir jadi gede kan, pasti dari kecil dulu kan. Oke, 64. Sebegitu waspadanya, bahkan sampai tahu seperti apa Sang Hyang Betara Guru, yang bahkan orang biasa saja belum tentu sanggup melihat. Maka tidak mungkin kalau Sang Mahaprabu Watugunung tidak tahu siapa ibunya. Udah sangat jelas, jadi next aja. Oke. Sebagai 65, sebagai seseorang yang mampu mengalahkan Sang Hyang Betara Guru, maka Sang Mahaprabu Watugunung sangat mampu membedakan mana ibunya dan mana yang bukan ibunya. Sekali lagi ya gengs, mana ibunya dan mana bukan ibunya. Jadi next aja. Oke, 66. Karena Sang Mahaprabu Watugunung juga punya hati.
yang bisa dipakai untuk merasakan getaran orang tuanya. Ya namanya orang sakti kan nggak mungkin lah nggak punya perasaan, pasti punya perasaan. Cuman kalau mau sakti dan sombong kan juga boleh ya. Misalnya kayak, ih gue bisa ini nih gitu kan. Untuk menginspirasi tujuannya ya Iya, kan. Kayak Bopo iya. Aryo. Yang bisa sepi angin ya Mbak ya. Sama Panrawang Kayak gitu. Jagat. Kayak Jangan, gitu. Kan Kel, boleh. jangan Kel. Kita masih perlu Iya. buat skripsi. Bentar sidang Oh, iya. offline ini, sidang. Apalagi offline ya. Iya, Aku butuh. nah ya. Kita sombongnya ntar aja. Sidang Oke, dulu. Oke, lanjut. Oke ya, 67. Tapi ingat ya guys, ini semua hanya dongeng. Jadi kalau mau percaya ya, jangan. Oke. 67. Maka dengan kepekaan hati yang sebegitu tingginya, bahkan sesuatu yang tidak bisa dilihat manusia yang sakti saja, beliau bisa lihat. Maka Sang Mahaprabu Watugunung pasti sangat bisa melihat siapa ibunya. Itu udah jelas ya. Pasti tahu yang mana ibunya dan mana yang bukan. Siapa orang yang ditemuin tuh juga pasti tahu gitu kan. Yang ditemuin apa? Sang Mahaprabu Watugunung. Oke, next. Oke, next. 68, maka juga sebagai Sang Guru Hyang, maka Sang Mahaprabu Watugunung sangat bisa bertanya kepada Sang Hyang Betara Narodo tentang siapa ibunya. Jadi udah jelas lah beliau tuh melakukan segalanya karena bisa tanya, maksudnya nggak mungkin salah gitu kan. Apalagi bisa tanya ke itu Betara Narodo, ya kan. Pasti akan sangat tahu siapa ibunya. Ini kan ada yang komen nih, kok kayak diulang-ulang gitu kan ya. Ya nggak apa-apa, dongeng mah biasanya diulang-ulang. Ya kan? Iya benar. Malam ini ceritain ini, besok ceritain itu lagi, besoknya ceritain itu lagi, namanya juga dongeng. Ya kan, geng? Iya. Nanti bulan depan ceritanya sama lagi. Nggak apa-apa. Oke. 69. Maka yang dilakukan oleh Sang Mahaprabu Watugunung pasti akan memuktikan ibunya, bukan memperistri ibunya. Ya namanya juga anak, apalagi sebagai Batarong Ejawantah yang tahu segala hal pasti sangat ingin memuliakan ibunya. Jadi itu bukan memperistri. Cuman kan ya udahlah ya, di luar seperti itu. Next aja tuh. Oke, 70. Karena bagi orang Jawa, sosok ibu itu harus dimuktikan, bukan untuk diperistri. Jadi udah sangat jelas ya. Jadi itu bukan hanya di Jawa ya, di mana-mana kayaknya tuh seperti itu. Cuman kalau ada yang nggak seperti itu ya pasti apa ya itu sebutannya, jadi pasti bukan dari sinilah. Oh, Next orang luar. aja. 71. Belum tentu orang kok. Oh, belum tentu orang. Oh iya. Ya kan? Mirip orang. 71. Karena ada sangat banyak perempuan di luar sana, maka sangat tidak mungkin sosok sewaspada Sang Mahaprabu Watugunung bisa salah pilih. Kan perempuan di sana tuh sangat banyak, ya kan, dari semua tataran manusia sampai kadewatan kan pasti mau dengan beliau itu, misalnya mau dengan sama Prabu Watugunung, karena segitu banyaknya pilihan, masa beliau memilih ibunya sendiri, itu kan pematian karakter ya, pembunuhan karakter gitu ya. Jadi kayak gimana sih gitu, tapi ya udahlah ya, kayak gitu kok yang ada di luar. Oke, next. 72. Biasanya pun sosok ibu justru akan membantu anaknya dalam mencarikan jodohnya. Jadi bukan untuk diperistri oleh anaknya sendiri. Ya tidak hanya di Jawa ini ya, karena dimanapun pasti begitu ya, kecuali yang mirip orang atau bukan orang gitu loh. Iya. Ya kan? 73. Sebagai seseorang yang ketempatan wahyu keprabon, apalagi wahyunya alam raya, maka Sang Mahaprabu Watugunung pasti sangat tahu dengan apa yang akan dilakukannya. Maka beliau tidak akan salah memilih istri. Itu udah jelas ya. Jadi next. Oke. 74. Dalam kepercayaan Jawa, seorang pemimpin pasti akan diikuti oleh wahyu keprabon.
Wahyu itu tidak akan mau menempati seseorang yang memperistri ibunya sendiri. Jadi nggak mungkin Sang Mahaprabu Watu Gunung itu memperistri ibunya karena kan ketempatan Wahyu, ya kan? Ya itu kok. Oke, 75. Wahyu yang turun biasanya akan terlihat seperti daru. Udah jelas lah. Lanjut aja. Oke, 76. Daru pasti turun dari ketinggian, bukan dari bawah. Ya namanya dewa itu kan ada di di atas ya, nggak ada yang namanya itu dewa itu dari bawah. Jadi kalau dari bawah itu apa kau tahu nggak yang series-seriesnya dulu? Geyser apa? Udahlah. Ya itulah, ada lah ya. Ada yang dari bawah. Itu bukan dewa. Ingat nggak ya? Pasti lupa. Pasti lupa. Ada yang sedih itu bukan Mbak tempatnya Mbak? Bukan deh. Itulah, udah. Ada, udah ya. Ya. Hah, kok tahu sih? Kok lupa? Yang sedih itu loh. Tempatnya sedih. 77. Oke, lanjut lah. Ya, nanti gua inget pasti. Ya, nanti yuk, kan lanjut. Dongeng. 77. Daru bukan berwarna merah, karena warna merah merupakan warna peringatan, bukan cahaya wahyu. Oke, lanjut aja lah. 78. Turunnya Sang Daru menandakan akan adanya orang yang kewahyon. Dan itu biasanya seseorang yang dipercaya para Sanghyang untuk merawat semua yang ada di wilayahnya. Itu udah jelas ya, orang semua pasti udah pada tahu maksudnya apa. Jadi lanjut aja. Oke, 79. Jadi sebagai seseorang yang ketempatan wahyu, harus mampu menjaga semua hal dan sangat berwarna-warni. Ya karena kan alam raya itu akan indah jika berwarna-warni. Maka tujuan diturunkannya wahyu itu bukan untuk menjadikan semuanya seragam, tapi supaya alam raya ini bisa harmonis. Itu kayak ini loh, kalau lihat lukisan gitu kan, kalau cuman kanvas yang polos gitu kan, kayak mungkin membosankan ya. Cuman kalau udah dikasih goresan-goresan warna itu kan lebih menarik mata kan, kayak gitu, kayak ini nih di belakang ini nih, ya kan? Kayak gitu. Oke, 80. Maka Daru yang datang juga akan memilih orang yang akan digunakan untuk wadahnya. Tapi karena nggak semua orang itu kuat ketempatan Daru ya, jadi ya selamat bagi orang-orang yang bisa ketempatan itu wahyu. Oke, selanjutnya aja deh. Oke, 81. Jadi, Daru tidak akan sembarangan turun dan merasuk ke manusia. Karena Daru itu tahu siapa yang mampu, gitu kan, dan siapa yang nggak mampu, dan tahu yang pura-pura mampu, dan lebih tahu lagi yang hanya ngerti teori tapi seolah-olah mampu, padahal enggak. Bahkan teorinya pun kadang nyambung, kadang nggak nyambung tapi merasa nyambung. Susah nggak? Jadi aku ulangin, Po. Aku ulangin nggak? Ulangi lagi, Mbak. Daru itu tahu siapa yang mampu dan yang nggak mampu, dan yang pura-pura mampu, dan yang hanya ngerti teori tapi seolah-olah mampu. Bahkan teorinya pun tidak nyambung tapi merasa nyambung. Nanti coba Aryo kesimpulannya gimana tadi? Ingat, ulang lagi. Pokoknya tahu mana yang mampu, mana yang enggak. Selesai. Aku pikir kamu mau jawabnya pakai disclaimer. Oke, disclaimer. Karena permintaan tadi ada Eko juga. Jadi teman-teman semua, ini kita cerita sama ini cuma dongeng ya. Jadi emang ya kalau mau nggak percaya nggak apa-apa gitu loh. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Jadi coba dipikir-pikir lagi pilihan hidupnya. Oke, silakan kita lanjutkan 82. Berarti yang pura-pura mampu tuh maksudnya kayak halu gitu, Mbak? Atau ngerasa aja kan? Enggak. Ngerasa mampu. Lanjut aja lah, kau. Lanjut aja. Jangan kau. Enggak. 82. Daru yang menjadi wahyu untuk menjaga wilayah yang lebih kecil dinamakan pulung. Ya itu biasanya untuk wilayah satu kelurahan sampai satu kadipaten. Kayak gitu. Oke. Next. Oh, ini pernah dijelasin ya? Oke. 83. Pulung merupakan hapsoro ataupun hapsari yang akan memerintah suatu daerah seluas kelurahan.
Jadi itu mulai dari Hapsara-Hapsari, Dorandoro-Dorandari, Widodoro-Widodari, sampai Dewa-Dewi itu namanya tuh pulung, bukan pemulung ya, gengs. Oh, sampai dewa-dewi ya, Beda. Mbak? Mm-mm. Oke. Lanjut ya, Mbak. Hmm. 84. Jadi, sama halnya dengan wahyu, maka pulung juga mencari wadahnya. Pastilah, jadi next saja. Oke, 85. Meskipun turunnya pulung sering ditarik-tarik ke sana kemari, tapi pulung sangat tahu siapa yang layak ketempatan sang pulung. Karena sebenarnya pulung itu punya kemauannya sendiri dan tidak bisa ditarik-tarik. Ya gitu. Pasti tahu lah. Jadi next saja. Oke. 86. Turunnya sang pulung juga sudah atas kehendak dari para sanghyang. Karena semua itu udah ada yang mengatur. Pulung juga tahu atas aturan apa itu, gitu kan. Aturan kayak gimana itu tahu. Jadi pasti ngikutin aturan itu. Yuk. Jadi nggak mungkin salah lah, Mbak. Benar. Oke. 87. Para sanghyang yang mengatur turunnya pulung agar para Sora Hapsari lebih terkendali. Next saja, Kak. 88. Karena para sanghyang juga sangat tahu. Banyak dari Hapsara Hapsari itu yang bisa dengan sangat mudah menyerang keahyangan. Ya, karena banyak loh Hapsara dan Hapsari itu yang kesaktiannya melebihi Batara, gitu kan? Maka Batara itu juga harus hati-hati tetepan. Ya gitu. 89. 89 ya, Mbak? Benar-benar. Para sanghyang juga sangat tahu bisa terjadi perebutan batas wilayah antar para Hapsara Hapsari. Ya, makanya aturan itu dibuat seawal mungkin dan sejelas mungkin untuk para itu Danghyang. 90. Bahkan para sanghyang juga sangat paham bahwa sang Hapsara dan Hapsari juga bisa berebut anak cucu. Maka Sanghyang itu harus bisa menjaga secara adil. Ya gitu. Karena kan udah ditempatkan di posisinya masing-masing kan, ya itu. Yuk, next aja. Oke, 91. Maka para sanghyang benar-benar harus ekstra mengawasi para danghyang agar bisa bertindak dengan benar. Ya, tugasnya Sanghyang itu ya seperti itu. Jadi gimana nih Sanghyang Batari Aryo dan Batari Heskel? Batara ya. Lo. Nih, harus diperjelas. Aku bukan. Mbak, tadi kan genderku jelas loh, Mbak. Oh, jelas ya? Oh, kamu tadi mau manggil aku bapak-bapak kok. Kan aku juga mempertanyakan kamu cowok apa cewek. Cowok, Mbak. Ya, cowok, Mbak, masih suka cewek. Pada cowok ya tadi. Takut salah ngomong gue. Oh, aku salah. Yuk, lanjut. Memang yang sakti Aryo. Yang sakti yang Aryo. Mbak Vicky jadi narasumber, he. Oke. 92. Agar bisa mengendalikan alam, maka para danghyang juga diberi pusoko oleh para sanghyang. Jadi jangan GR dulu ya, karena yang punya pusaka itu bukan hanya manusia, gengs. Gitu. Oke. Pusoko dari para danghyang juga sering juga diberikan kepada manusia. Karena ada beberapa pedangyangan yang dirusak oleh manusia itu sendiri, maka sang danghyang memilih pulang ke kayangan dan pusaka itu dititipkan ke anak cucu yang beliau percaya oleh pedangyangan di areanya, kayak gitu. Maksudnya kayak misal di area A ada apa, udah diusir-usir nih gitu kan, terus pusaka itu dititipin ke anak cucu yang ada di sekitar daerah A itu yang beliau percaya, kayak gitu. Oke. Next. 94. Biasanya pusaka pemberian para danghyang akan dijadikan pusaka bebet. Pusaka bebet itu adalah pusaka yang tidak boleh keluar dari gedung pusaka karena bisa ada malapetaka kalau pusaka itu keluar. Bahaya, gengs. Jadi apa aja? Next. Oke. 95. Pusaka tidak seperti benda tajam yang lain.
Ya karena tidak diasah pun udah tajam dan bisa digunakan untuk memukul sesuatu yang dari kejauhan tanpa meninggalkan jejak. Gile kan? Waduh. Itu Aryo jago banget. Bantu presentasi. Ayo lanjut 96. 96. Meskipun bentuknya indah, tapi pisau tidak memerlukan sajenan seperti pada pusoko. Ya karena pisau itu bukan pusaka dan pisau itu nggak punya yoni. Ya kan? Oke, 97. Pusaka bebet biasanya mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ya karena pusaka bebet itu digunakan untuk menjaga wilayah yang sangat luas. Makanya harus sangat ekstra hati-hati. 98. Pusaka bebet juga tidak berwujud dangdang ngelak, tapi wujud semungkem. Dandang ngelak. Dandang ngelak itu kalau diberdirikan, ujung atas pusaka itu menghadap atas. Tapi kalau semungkem itu kalau diberdirikan, dia itu agak miring gitu. Ya nanti bisa dicek lah pusakanya masing-masing iya. tuh. Ya. Oh itu namanya itu. Oke. Ada 2 jenis. Baru tahu. Oke. 99. Wah, kalau masalah pusaka nih Empu Aryo jago banget. 99. Pusaka tersebut biasanya akan diperebutkan banyak pihak. Maka sang pusaka dijaga agar tidak menimbulkan korban. Ya karena banyak orang yang merasa bisa tapi tidak bisa merasai kalau sebenarnya dia tidak mampu. Kedengeran nggak suara anjing? Kedengeran, Mbak? Ada nafas gitu. Udah, Mbak. Aku ke-distract nih suara anjing. Dia lari-lari. Aku juga. Kayak ada napas gitu. Ada ngos-ngosan. Siapa itu, Mbak? Okay. Nanti aku kasih lihat. Ya, oke, lanjut. Ini terakhir. 100. Maka dengan sengaja pusaka bebet dibuat agar tidak dikenali supaya tidak menjadi rebutan. Karena biasanya tuh wujudnya itu nggak bagus, malah sering terlihat seperti itu loh, kayak jelek banget gitu loh, kayak biasa banget gitu kan. Tapi kekuatan yang ada di dalamnya itu luar biasa. Maka kalau orang hanya ngerti bentuk, maka nggak akan tahu kalau itu tuh pusaka hebat. Gitu. Karena kan biasanya kan orang lebih suka tampilan luarnya kan karena nggak semua orang tuh bisa tahu isi pusakanya itu bisa untuk apa aja, kan nggak semua tahu. Tapi ini kan dongeng, gengs, lagi-lagi. Iya. Jadi kalau mau percaya tanggung. Cepat. Ya, lanjut. Tanggung. Itu ada yang nanya pusaka Aryo yang mana gitu. Aduh, mana nih? 101. Mana nih? Wah, udah lanjut kita ada 101. Ada banyak, guys. 101. Sehingga pihak yang mau mengejar juga tidak tahu di mana dan seperti apa bentuknya. Ya karena biasanya kan akan berpikir kalau bentuknya itu bagus dengan pamor yang sangat bagus gitu kan. Padahal bentuknya mungkin malah nggak menarik sama sekali dan terkesan sebagai pusaka yang murahan. Nah itu kayak gitu. Oke. 102. Karena sangat besar wibawa sang pusaka, maka akan susah dikenali. Ya itu untuk menjaga sang pusaka bebet supaya nggak dipindah dengan gampang kan. Itu. 103. Maka orang dibuat agar tidak menyadari akan keberadaan sang pulung, sang wahyu, juga pusakonya, agar tidak paham juga tata cara penggunaannya. Ya karena banyak orang yang tidak tahu cara menggunakan pusaka karena semua itu ada sandi dan juga mantranya beserta lakunya. Oke, gengs, ada sandi, mantra beserta lakunya. Jadi kalau nggak ngelakuin yo ora iso. Harus lengkap ya, Mbak ya. Yes. Karena nggak ada airportnya jadinya. Nggak ada landasan. Udah. Oke, lanjut. Terakhir ya ini. Ya. Silakan Hesko. 104. Tumurunipun sang Bagaskara, arsa madangi jagat, maweh sang semin dumadi, kaereng atisipun sang Samirono. Arsa mangsulaken kamulyaning Tribhuwana. Oke, selesai. Akhirnya kita bisa disclaimer.
Slide terakhir ada apa lagi? Slide terakhir udah. Enggak ada apa-apa. Masih sama lah ya. Masih sama. Oh, gitu. Wah, kita salah satu ya, kita Zoom ya. Sekali-sekali lah. Enggak pernah. Nggak pernah ya. Iya. Ya, mari. Kasih tahu gitu loh, Pak. Kalau cuma Zoom doang ngapain? Ya enggak apa-apa kan biar bingung. Nggak apa-apa Bingung, gitu aja kau. supaya itu loh. Biar bingung. Cep gitu kan. Aku bisa loh, stop. Ganti kita. Iya. Kamu tadi tanya ya, itu anjingnya apa? Aku kasih lihat ya. Boleh, Mbak? Boleh. Ntar. Tuh. Ih, Oh, lucu kan? gemas. Enggak sih, lucu. Namanya siapa? Serundeng? Bukan ya? Bukan. Beda Itu manusia. anaknya Beda Serundeng. manusia, Nah, beda makhluk. Itu Oh, anaknya Serundeng sama Angus, ya kan? Oh ya, Serundeng Yang sama Jakarta. Angus tuh anaknya. Itu peliharaannya Mbak Vicky. Kenalin, Mbak. Nah, itu tuh namanya Meru sama Tape. Meru. Sama apa? Tape. Nah, Tape. Meru sama Tape. Aduh. Tape. Namanya makanan ini. Oke, Oh, disclaimer. kita pengumuman sekali lagi ya. Untuk kopi darat. Taruh nih, ini ada. Ini di darat berarti ya? Nggak di laut, nggak di udara. Kopi darat Darat untuk lah. Darat. Bogor. Itu akan diadakan tanggal 12 Juli. Tanggal 12 Juli, sekali lagi 12 Juli. Jamnya nanti akan dikabari lagi, kayak nggak jam 5 ya, Mbak. Nanti deh bisa nanti dikabari lagi. Terus untuk 2022 alamatnya ya? 2022. Untuk alamatnya di Jalan Danau Raya. Bloknya lupa deh. Kayak nanti nomornya diganti. Kayak lupa alamat. Nanti Keterangan lebih lanjut di. Nah, keterangan lebih lanjut akan Instagram. di feeds dan juga akan di share location langsung. Tentunya Oke. tidak dipungut biaya kan? Tidak dipungut biaya, Pak. Jadi Ada kalau ada batasan umur oknum nggak ya? Kemarin ada yang tanya. Apa? Ada batasan umur Asli. nggak? Ada batasan umur nggak ada. nggak? Ya? Batasan umur. Nggak boleh lebih, nggak boleh, nggak ada sih, mau ngapain juga. Nggak ada. Enggak, itu ada batasannya. Jadi 17 tahun ke atas dan 17 tahun ke bawah. Oh iya. Iya. 17 tahun ke atas dan 17 tahun ke bawah. Aku nggak ngerti, Mbak. Mohon maaf. Aku nggak ngerti. Emang Profesor Aryo lagi banyak kerjaan, Mbak. Iya. Profesor Aryo. Gak ngerti. Jujur gak ngerti. Sumpah gue masih mikir. Apa? Udah disclaimer, Pak. Kasihan. Oke. Disclaimer ya. Disclaimer teman-teman semua. Terima kasih sebesar-besarnya. Kita terima kasih sebesar-besarnya kepada Kitunggu Jati Jaya Mongrogo yang sudah mau menyediakan data dan juga mau ngomong kita semua. Kemudian juga terima kasih Bunda Vicky Ananda yang sudah mau menjadi narasumber malam hari ini dan juga menjelaskan slide-slide yang sudah dibuat oleh Bapak Agung. Kemudian juga terima kasih Mas Heskel sudah mau menyumbangkan suaranya pada malam hari ini. Terima kasih juga Mas Nogo yang mau merapikan slide. Bang John juga terima kasih, gambarnya hari ini lucu sekali, menggemaskan. Luar biasa. Dan juga terima kasih sekali lagi ke Bapak Agung, Om Iwan dan juga segelintir tim ARC lainnya yang memang yang tidak sempat disebutkan, dan juga terakhir terima kasih kepada Chief Eksekutif Atlantis Research Center, bos besar Bapak Marius Marius G. Gue lupa Pak, maaf. Gumono. Gumelar. Gumono. Daripada salah G aja. Oke, daripada salah. Oke, Marius G. Oke, disclaimer-nya sekali lagi tim Atlantis Center ini ya disclaimer seriusnya ya. Tim Atlantis Research Center atau ARC tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky, dan juga Mas Aryo Dimas. Jadi untuk informasi resmi hubungi via DM IG @VickyAnanda. Emang begitu, Mbak? Pasti lupa, pasti nggak dipanggil. Sama ini, gengs. Aku mau ngomong ini, apa namanya? Terima kasih ya kemarin teman-teman yang kita kan kopdar di Kediri ya, itu tuh antusiasnya tuh seru banget ya. Jadi
malam jam seginian apa ya, aku tuh terakhir live ya gitu kan. Orang-orang yang dari Banyuwangi itu langsung prepare jam 3 pagi, jam setengah 3 pagi apa ya, itu udah sampai ke terminal. Perjuangannya mereka dari Banyuwangi ke Kediri itu kan jauh banget ya. Apalagi naik bus kayak gitu kan. Terus ada lagi yang kemarin tuh dari mana ya? Ngawi juga datang ke Kediri, terus ada yang dari Bojonegoro juga iya. Terus ada yang lagi liburan sama keluarganya, gitu aja tuh dia pilih pulang, gitu kan. Kayak gitu. Jadi wah apresiasinya itu terima kasih nih, mantap banget sih waktu kemarin di Kediri. Terus sama kemarin yang di Jogja itu juga seru banget karena kan aku ekspektasinya mungkin kayak cuman 10 orang lah karena yang DM aku kan cuman segitu ya. Tapi ternyata tuh 45 orang gitu kan. Kayak di pendopo itu tuh penuh gitu kan. Itu yang tamu-tamu ya, bukan termasuk kayak kita-kitanya tuh nggak dihitung kayak gitu kan. Jadi ada yang kemarin tuh harusnya dia rombongan pulang ke situ Bondo apa kemana gitu ya jam 11 malam, tapi orangnya itu masih menyempatkan untuk datang ke Kopi Daratnya di Jogja. Jadi kayak wah itu sih antusias banget gitu orang-orang tuh. Ada yang kemarin dari Semarang juga datang gitu kan. Padahal itu pasti dadakan ya kan. Itu kan harusnya kan hari Jumat. Cuman karena aku cuma ada kegiatan, jadi kan aku gak bisa kayak mempersiapkan apa yang harus itu loh. Persiapkan. Yang kayak gitulah, dia kayak gitu. Jadi maju di hari Kamis. Jadinya kemarin kan pasti ada beberapa orang yang nggak bisa ikut datang atau telat informasinya. Jadi semoga next akan ada lagi yang di Jogja. Semoga. Dan tentunya itu informasinya itu sangat wow kan Mbak. Dan eksklusif. Ya itu khusus untuk yang pada datang di Kopdar ya. Jadinya eksklusif. Yang nggak datang nggak apa-apa sih. Itu nggak ada kewajibannya juga. Cuman kan aku kayak ngasih apresiasi tinggi gitu. Karena kan effortnya gitu loh perjuangan. Tapi yang kemarin dari Banyuwangi itu gila tuh. Kalau cuma dongeng Mbak. Aku juga bingung. Orang-orang kan pada datang ya kayak ini orang-orang ekspektasi mau dengerin apa sih? Mau cari bukti apa sih gitu kan? Pada datang kan, maksudnya gitu, orang-orang kan kalau DM aku kan pada tanya, Mbak mau tanya ini nih gitu kan, banyak banget yang DM. Cuman kalau udah datang, diem aja, kayak cuman dengerin dan kayak ya udah gitu dengerin aja. Manusia dari banyak. Kamu perjuangan jauh dari sana, kamu harusnya tanya gitu kan, itu loh, misalnya kayak udah datang gitu kan, bisa tanya langsung enggak? Kayak speechless gitu kan, bingung. Emang seseru ini ya yang kalian nikmati gitu loh, dongeng-dongeng yang disclaimer-nya itu hanya sekedar dongeng. Dongeng. Gitu. Jangan sampai dipercaya kan gitu kan. Iya. Gitu. Ya semoga besok di Bogor itu tuh kalau misalnya yang DM 10, semoga yang datang itu enggak 10.000. Enggak sampai itu. Takutnya lipatannya yo. Jadi harus hati-hati ya. Takutnya pangkat 100 ya. 110 pangkat 100. Ya kan. Waktu di Kediri itu yang DM aku tuh cuman berapa ya? 15 orang, tapi yang datang itu 7 juta. Enggak sampai sih. Misalnya kayak banyak lah, misalnya 30-an ada. Misalnya kayak kelipatannya gitu loh. Ayo. Oke. Seru ya? Berarti ini ya. Kalau ini ada kesempatan untuk yang daerah Bogor, dekat daerah Bogor. Monggo. Jabodetabek. Ramaikan. Jabodetabek. Tanyakan semua ke Aryo, Profesor Aryo yang jawab. Benar. Ya kan, Satu stadion kalau harus datang. Nanti kalau pulang sama Aryo dianterin semua pakai sepi angin. Gitu. Set, buang bensin. Udah. Ayo, lanjut. Yang dia kumpulin langsung hilang kok. Ya kan? Apa, Mbak? Yang dia kumpulin langsung hilang. Bensinnya habis langsung. Kacau. Dah ya. Monggo, silakan. Silakan. Taruh. Apa sih kata-kata terakhir biasanya gue. Sekali lagi disclaimer. Aku minta maaf kalau ada salah kata. Sekali lagi disclaimer. Teman-teman semua, ini semua cuma dongeng yang kita ceritakan malam hari ini dan malam-malam sebelumnya dan malam-malam berikutnya itu hanya cuma sekedar dongeng. Jadi kalau misalnya mau nggak percaya nggak apa-apa, tapi kalau mau percaya ya jangan. Jadi sampai jumpa di pertemuan 113 ataupun ada yang mau kopdar di minggu depan.
Dan sampai jumpa, salam sehat dan juga salam menyan. Salam. Selamanya.